Dari 4 basis supporter tadi itu pasti ada keinginan lah, niat untuk berdamai ya. Ternyata Piala Presiden masih ada aja muncul-muncul begini. Orang internal politik di presiden saja tidak akur. Selamat datang di Ruang Pandit bersama gua Rai. Irawan Koben. Nguyen Hikam. Masih dengan Nguyen Sampai Piala AFF selesai nantinya. Oke. Ulangi kali ya? Udah cukup gimmick aja. Oke, kita banyak nih isu-isu bertebaran ya, lagi hangat banget nih kemarin di media sosial, apalagi nih tentang Piala Presiden yang ramai banget. Kisruhnya yang tadinya ya, ramainya. ramai banget nih. Belum kisruh. Belum. Keramaiannya. Betul. Soal semifinal dan juga final yang pelin-pelan banget nih, yang seharusnya kan ini tuh jadi modal awal lah buat perdamaian supporter, justru malah dibikin makin kisruh nih sama mereka ya kan. Jadi gimana nih menurut anda nggak tuh? Menurut Mas Ira gimana kira-kira Piala Presiden ini? Piala Presiden, jujur sebenarnya kan kalau Piala Presiden ini karena berbenturan dengan AFF ya. Dan AFF yang berbenturan dengan Piala Presiden. Oke. Ya karena seratanya di atas presiden. Betul. Iya, jadi Anda AFF membenturkan diri dengan Piala Presiden ya, keterlaluan Anda ini AFF. Ya jadi karena berbenturan, hype-nya secara personal emang ngelihatnya AFF karena lebih dinanti gitu. Sampai akhirnya babak semifinal ini masuk Piala Presiden, ternyata ada sedikit keramaian di lini masa media sosial, terutama soal jadwal, soal regulasi dan lain sebagainya. Dan cukup menarik gini karena ini hal yang sebenarnya antara aneh dan gak aneh ya, karena di beberapa edisi sebelumnya Piala Presiden ya mungkin ada aja lah ya hal-hal yang memang sedikit mengganggu gitu, sampai akhirnya di tahun ini ternyata ada kemunculan itu kan yang tadinya surat edaran muncul bahwa juara grup A dan juara grup B langsung ketemu di final gitu, padahal awalnya ada disilang antara juara grup A dan juara runner up grup B ketemu semifinal gitu. Ada semifinalnya ternyata ada surat edaran yang katanya surat edaran resmi, karena memang dari yang mengaku mendapatkannya itu bahkan udah melampirkan tangkapan layar di email yang diterimanya dari sekretariat Piala Presiden ya itunya. Ya. Walaupun yang mengganjal buat gue adalah alamat emailnya itu sekretariat pakai C, sekretariat artinya bahasa Inggris tapi Piala Presidennya bahasa Indonesia. Kenapa enggak ya Presiden Cup sekretariat gitu kan, atau sekretariat pakai K gitu. Domainnya Gmail. Domainnya Gmail kalau nggak salah ya. Oke. Itu. Ya pokoknya itulah dari penggunaan katanya kayak ya tidak menggunakan kaidah bahasa yang benar gitu, kayak seadanya, terkesan seadanya gitu. Dan akhirnya dilampirkan, sempat dibantah gitu kan, wah bahwa itu hoax, sebenarnya nggak ada perubahan kok, tetap ada semifinal. Tapi nyatanya yang terlampir di tangkapan layar itu ya benar-benar sumber email yang dari sananya gitu. Dan beberapa rekan juga memvalidasi isu itu gitu, dan akhirnya itu jadi bola liar yang beredar di lini masa gitu. Sampai akhirnya ya udahlah lewat, setelah isu itu lewat walaupun mendapatkan kritik, dan sampai akhirnya soal babak semifinal yang venue-nya semula ada kabar bahwa akan digelar di Surabaya, tapi akhirnya dipindah di tempat netral katanya kan di Bali ya. Di Bali. Walaupun gue agak aneh, kalau emang mau dipindah ke tempatnya netral ya harusnya di Jakarta dong. Lukas NMB juga bisa. Karena netral kan aslinya Jakarta. Kalau di Bali berarti dipindah ke tempatnya SID gitu kan. Itu yang gua agak aneh gitu. Jadi bahasanya jangan dipindah ke tempat netral. Kalau ke tempat netral ya Jakarta lah. Iya. Kalau dipindah ke tempat kuburan mungkin di Bandung gitu kan. Karena kuburan dari Bandung ya. Benar. Kalau bumerang Surabaya nah gitu. itu. Mainnya ke sana ya.
Oh, baru nangkep ya. Baru nangkep dia. Gimana biasanya kan lu yang lempar-lempar Oh, gitu. Ya, jadi kalau gue ngeliat ya ini dinamika yang bahasanya dinamika lagi. Itu terlalu halus bahasa dinamika ya. Kalau kita Polemik. iya, kalau kita buat lebih sedikit lebih keras ya ini sedikit Problematika. kebobrokan atau keteledoran atau apalah bahasa lebih ininya bahwa ternyata piala presiden masih ada aja muncul-muncul begini gitu kan, harusnya bukan hal yang memang muncul dan jadi keramaian gitu, apalagi labelnya piala presiden yang selalu dibawa-bawa kan ini membawa marwahnya presiden gitu. Ya kenapa masih ada yang begini-begini dan alibinya juga akhirnya ya itu hoax dan ya harusnya ya cobalah dibuat lebih rapi, lebih tidak ada celah sehingga ya nggak ada sama sekali orang-orang punya celah untuk inilah mengkritik. Ya, kalau dari lihat bener tadi kata Mas Ira, ketidakprofesionalan lah ya dari panitia penyelenggara Piala Presiden. Mungkin Ini ya. kayak kurang lebihnya lah kayak nggak ini ya sama aja kayak panitia 17 Agustusan lah gitu ya. Banyak-banyak drama yang seperti itu. Iya, karakter Lunanya ya, bikin drama ya. Bener. Kira-kira menurut kamu gimana Mas? Menurut aku. Iya. Aku sih oke Polemik, aja. Aku sih yes. Aku sih yes. Jadi gini ya, ya sudah banyak hal yang dipaparkan oleh Mas Ira soal apa yang terjadi di belakangan di Piala Presiden ya. Gua memandangnya gini, itu kan ada 8 kontestan tim ya dan dianggap sebagai format baru yang lebih menantang bagi Piala Presiden, lebih menaikkan value-nya Piala Presiden ya. Ada 8 tim di mana 4 tim itu dari Liga 1, di mana 4 tim dari Liga 1 itu juga tim dengan fanbase yang besar dan jangan lupa tim dengan fanbase yang juga saling berkonflik ya. Meskipun di level beberapa elemen supporternya sudah berdamai, tapi kan di grassroots masih ada pertikaian terjadi ya antara Persebaya, Arema, Persija dan Persib. Satu tim dari Liga Indonesia lain itu PSMS Medan, dan 3 yang lainnya itu kan dari internasional, dari kita sebut internasional ya, dari DPMM, terus kemudian Tampin Rovers, terus kemudian juga dari Portai sebagai juara bertahan kan. Ketika kita mengadakan satu event dan ada 4 tim yang berpotensi untuk saling berjumpa di semifinal dan final, seharusnya sudah mempersiapkan sejak awal bagaimana planning yang harus disiapkan untuk mengatasi hal tersebut. Dalam sepak bola itu kalkulasi itu harus ada gitu. Jangan nggak tahu ya apakah pikirannya, mudah-mudahan sih nggak berpikiran seperti itu. Apa pikirannya paling nanti ini Portai yang ketemu akan Persebaya mungkin akan ketemu dengan dengan DPM atau yang lain kayak gitu. Nggak mungkin, nih semuanya masih bisa akan bertemu. Dan memang dari awal kan jadi kritikan adalah kenapa tidak diumumkan semifinal di mana gitu, di GBK atau gimana, semua jadi simpang siur kan. Dan ini sesuai dengan kritikan yang disampaikan oleh Tony Firmansyah dan Rio Fahmi kemarin langsung di hadapan ketua steering committee Piala Presiden itu Marwah Sirait, mengatakan kalau bisa jadwal itu lebih tegas, lebih dipersiapkan sejak awal gitu. Lagi-lagi dampak korban pemainnya, baru kemarin preskon, hari ini sudah berangkat ke Bali dan besok harus bertanding. 2 hari kemudian langsung bertanding bawa final gitu ya. Coba ini gini, di satu sisi ini pemain Indonesia gitu. Coba bayangkan kalau misalnya yang masuk semifinal sampai final itu Tim dari luar itu. dari luar. Yang mereka juga sebenarnya katanya berkonflik gitu kan. Ya gitulah. Berkonflik juga. Mungkin nggak akan seribet kayak gini Iya, nggak kalau kasih begini, luar, tapi gitu. dari waktunya aja sudah ini, dan kita kan dari awal kan memang Surabaya ditentukan, tapi lain hal nggak bisa kan gitu kan. Ini sebenarnya bukan kali ini ada pertandingan berisiko yang terjadi sebenarnya. Di tahun 2019 juga kan pernah Persebaya lawan Arema itu kan partai final kan, tapi konsepnya home dan away waktu itu. Di leg pertama itu Persebaya imbang 2-2 seingat gue waktu itu. Dan ketika awal 2015 juga sebenarnya kan pemilihan venue juga sangat berisiko ketika saat itu Persib berhasil masuk final mengalahkan Sriwijaya Mas ya. Di GBK waktu itu kan. Sebenarnya sudah ada gini, gue nggak habis pikir kenapa setiap kebijakan yang diambil oleh elit federasi itu lebih untuk menghilangkan resiko ketimbang Mitigasi. lebih menghilangkan resiko, lebih memilih jalur instan ketimbang Harus mempersatukan. tidak mempersatukan. Bahasanya lebih kepada gini, resiko yang diambil tuh diatur gitu, Iya, dikelola. Lebih memitigasi atau mencegah benar. kayak gitu. Lebih kayak udah dan ini template yang selalu berulang-ulang dipakai tidak hanya di turut pramusim ya, tapi di liga liga juga kayak gitu. gini, liga kayak Iya. gitu juga kan.
Kenapa selalu lebih memilih untuk menghilangkan risiko? Karena padahal Persija, Persibaya, Persib dan Arema akan selamanya ada di Liga Indonesia gitu loh. Akan selamanya ada. Iya, beda lain terhadap satu klub yang memang punya masalah di tahun 2022 kemarin ya, yang banyak dikritik untuk lebih baik dihapuskan saja atau ini, tapi itu soal lain. Tapi maksudnya adalah mereka selalu akan ada di Liga Indonesia gitu loh, dan itu sudah harus dipersiapkan. Atau jangan-jangan prediksi gue adalah karena namanya turnamen pramusim, jadi kepanitiaan juga harus coba-coba gitu, uji coba gitu, diuji coba aja dulu gitu. Tapi salah satu exco sempat berdalih kalau Arema udah bisa kok ke Bandung waktu itu. Terus Jakarta Persija udah bisa kok ke Persebaya. Surabaya Iya. gitu. Ada salah satu exco kan gitu ya. iya. Membalas komen itu gimana tuh? Diguyu cak tesi sampean. Diguyu cak tesi sampean Zubar, diguyu cak tesi sampean. Itu aja sih. Ya siapa yang mengeluarkan duit, siapa yang gini. Gue masih ingat statement Andi Peci ya, bahwasanya nggak perlu level-level elit itu mendamaikan, ya kan, yang ketika dia pertama kali ada di acara Najwa soal Kanjuruhan, ya nggak perlu dengan cara-cara elit kayak gitu, nggak perlu. Ya sebenarnya yang terjadi kan mereka saling berhubungan baik, saling dibudayakan gitu loh, saling kunjung mengunjung, dan itu mereka akan lakukan secara grassroots gitu. Makanya ya memang akan sulit untuk misalnya langsung menyatukan 4 elemen supporter ini dalam satu Piala Presiden. Orang internal politik di presiden saja tidak akur. Gimana elemen supporter gitu loh, maksudnya gitu loh. Ya kan ya, fair-fair aja gitu loh, fair-fair aja gitu. Gitu loh, apalagi ada kabar. Coba bayangin 4 elemen supporter berkumpul di Ketapang, mau jadi apa tuh? Ketapang. Kita nggak ngomong soal ini, Lid. Ini gini. Ketimbang menghilangkan risiko, coba dipikir lebih baik, besok-besok itu di plan lebih baik, gitu. Harus keaman lebih baik gitu. Enggak, ya semuanya ditata lebih baik atau ya itu jangan-jangan. Gue nggak tahu ya ini apakah emang karena kepanitiaannya berbeda ya dengan I-League ya. Kalau di I-League kan mereka sejauh ini masih saklek dengan supporter tandang masih dilarang segala macam dengan dalih masalah keamanan segala macam gitu. Padahal balik lagi yang kita selalu tekankan kan ya benar tadi yang Hikam jelaskan itu udah menjadi salah satu permasalahan pelik yang selalu disuarakan supporter gitu. Kenapa yang dipilih adalah jalur instan, jalur aman, jalur nggak mau ngambil resiko gitu kan, bahwa ya udah daripada ini supporter berakar dari rivalitas yang beberapa kali terlibat konflik gitu. Tapi apakah memang akan terus dibiarkan seperti itu? Maksudnya dibiarkan tuh ya dibuat konflik ini terus ya udah gitu aja, dan kita sebagai panitianya atau I-League-nya ya udah kita gimana caranya mereka nggak berkonflik dengan nggak ketemu gitu. Apakah dengan cara seperti itu? Sementara kan kalau kita mau mengarah ke yang lebih profesional, lebih sebagai industri yang lebih modern, ya kita harus berkaca juga, belajar lah dari banyak supporter di luar atau kepanitiaan di luar, pengelolaan di luar gitu ya. Katakanlah kalau terlalu jauh Premier League mungkin bisa di let's say di Turki atau yang secara rivalitas juga tinggi. Betul. Gitu. Bagaimana memitigasi risiko itu gitu kan. Gimana supporter away itu punya jalur khusus untuk bisa masuk stadion, nggak berbenturan langsung, nggak bersinggungan langsung dengan supporter home gitu kan. Ada banyak cara yang sebenarnya bisa coba dilakukan, tapi pada akhirnya ya yang gua tangkap dan mungkin yang kita tangkap gitu, bahwa pihak operator atau pihak organisator atau bahkan pihak aparatur negara keamanan itu nggak mau ngambil risiko. Gue nggak mau capek gitu. Ngapain sih capek gitu, kalau emang bisa dihalangi ya udah, apain kita ngurusin. Pada akhirnya kan gitu. Iya, itu dia tadi. Jadi niat kita tuh dari 4 basis supporter tadi itu pasti ada keinginan lah, niat untuk berdamai ya. Justru malah dari pihak atas bikin perdamaian ini serasa mustahil menurut gua. Ya mungkin ini segini saja pembahasan kita di podcast hari ini. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa follow, subscribe YouTube Pandit Football Indonesia, dan nantikan konten-konten keseruan lainnya.